Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, kaki ini lebih tinggi dari leher semua wali. Semua wali tunduk dan taat kecuali seorang guru sufi yang berasal dari Persia. Guru sufi itu bernama Syekh Sonani. Penolakannya terhadap makom Syekh Abdul Qadir mendatangkan petaka bagi dirinya hingga menjadikannya seorang kafir yang menggembala babi. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Simak kisah penuh hikmah berikut. Suatu malam, 50 syekh terkemuka pada zamannya di Baghdad berkumpul di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk diantaranya Hafiz Abu Al-Iz Abdul Mughith Ibn Harb yang menuturkan kisah berikut. Malam itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tengah mendapatkan ilham. Mutiara hikmah berhamburan dari mulutnya. Para wali benar-benar merasa tenang dan khusyuk, perasaan yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Tiba-tiba Syekh menunjuk ke arah kakinya dan berkata, kaki ini lebih tinggi daripada leher semua wali. Mereka semua berkata, kami dengar dan kami taat. Setelah mereka mengakui ketinggian makom beliau, mereka semua merasakan bertambahnya ilmu mereka, kebijaksanaan mereka, cahaya ilahi dalam hati mereka, dan tingkatan ruhani mereka. Ketika kejadian ini tersiar luas di seluruh dunia Islam, semua syekh dan guru taat dan menerima kepemimpinan beliau. Orang-orang yang berdosa datang kepada beliau untuk bertobat dan disucikan kembali. Para bajingan pencuri dan penjahat datang kepadanya lalu menjadi pengikutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi pusat kutub ruhani. Semua wali di penjuru dunia mengakui ketinggian makom dan kepemimpinan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kecuali seorang guru sufi yang tinggal di Persia. Guru sufi itu bernama Syekh Sonani. Ia ini dikenal sangat tekun beribadah. Dia mendirikan salat lebih banyak daripada siapapun dan terus-menerus berpuasa. Dia sering beribadah haji ke Makkah. Dia sangat mendambakan ridho Allah. Selama 50 tahun dia mengasingkan diri bersama 400 orang muridnya yang dilatihnya siang dan malam untuk menyempurnakan diri. Dia memiliki banyak ilmu dan karomah. Ketika ucapan Syekh Abdul Qadir sampai kepadanya, dia tengah menunaikan ibadah haji bersama murid-muridnya di kota suci Makkah. Entah karena meremehkan Syekh Abdul Qadir atau entah karena mengagungkan dirinya sendiri, dia menolak taat kepada seruan Syekh Abdul Qadir. Malam harinya dia bermimpi meninggalkan Makkah menuju Bizantium dan di sana dia menyembah berhala. Karena sedih mendapatkan mimpi seperti itu, dia kumpulkan semua murid-muridnya dan mengatakan bahwa dia harus pergi ke Bizantium untuk menyingkap makna mimpinya. Mereka mengikutinya dengan setia. Ketika memasuki kota Bizantium, Syekh melihat seorang gadis pelacur cantik berdiri di balkon. Rambut gadis itu hitam sepekat malam, matanya laksana dua purnama dengan alis mata tebal melengkung bagaikan bulan sabit kembar, parasnya memikat para pecinta. Melihat gadis itu, hati Syekh terbakar birahi. Hasratnya membara memenuhi rongga dadanya. Karena cintanya kepada gadis itu, agama dan iman tersingkir dari hatinya. Kecantikan gadis itu benar-benar membangkitkan nafsu dan syahwatnya. Syekh berdiri di depan pintu rumah gadis kafir itu dengan mulut terbuka seraya menatapnya lekat-lekat. Pikirannya terkoyak. Puasa yang dilakoninya bertahun-tahun dan menguruskan tubuhnya tak dapat membandingi derita yang dialaminya kini. Begitu pikirnya, dia kerahkan segenap pengetahuan dan akalnya untuk memahami keadaannya ini. Namun semua pengetahuan telah sirna meninggalkan dirinya. Dengan rasa takut dan segan, murid-muridnya memohon kepadanya untuk pergi dari tempat itu, untuk bertobat dan berdoa. Syekh menjawab bahwa sekiranya dia harus bertobat, maka dia akan bertobat dari kebodohannya selama ini yang telah menyisihkan dunia dan kesenangannya hanya karena agama. Jika diharuskan berdoa, dia akan memohon kepada gadis itu daripada memohon kepada Allah. Ketika diperingatkan akan azab Allah dan neraka, dia bilang bahwa perpisahan dengan gadis yang dicintainya dan api cinta dalam hatinya dapat memadamkan 7 neraka. Mereka berusaha keras membujuk Syekh, namun melihat upaya mereka sia-sia, mereka pun meninggalkannya. Syekh itu berdiam sebulan suntuk di depan pintu rumah pelacur kafir itu. Debu menjadi kasurnya dan anak tangga menjadi bantalnya. Dia tidur di jalanan bersama anjing-anjing kudisan. Akhirnya si cantik kafir itu membukakan pintu dan berkata, "Hai orang tua yang mengaku sebagai syekh muslim, kau telah dimabuk kemusyrikan yang membuatmu melakukan kebodohan ini di jalan kafir." Syekh berkata, "Akan kuserahkan bukan hanya agamaku, melainkan juga jiwaku asalkan aku dapat menyentuh bibirmu." Sungguh memalukan kau orang tua budak nafsu, betapa beraninya kau ingin menciumku sementara kau sudah nyaris masuk liang kubur. Pergilah, tak sudi aku menyentuhmu.
Tanpa mempedulikan caci maki gadis itu, Syekh tetap berdiam di depan pintu. Lalu perempuan itu turun lagi dan berkata kepadanya, "Jika kau sungguh-sungguh mencintaiku, kau harus keluar dari Islam, membakar Al-Quran, menyembah berhala, dan minum arak." Syekh berkata, "Aku tak dapat sepenuhnya meninggalkan Islam atau membakar Al-Quran, tetapi aku bersedia minum arak demi kecantikanmu." Gadis itu menjawab, "Kalau begitu, mari minum bersamaku, pasti kau akan mau melakukan permintaanku yang lainnya." Ketika gadis itu menuangkan arak, hati dan pikiran Syekh menyala-nyala. Dia mencoba mengingat Al-Quran yang pernah dihafalnya, kitab-kitab yang pernah dibaca dan tulisannya tentang Islam, namun tak ada sedikit pun yang diingatnya. Dalam keadaan mabuk, dia berusaha menyentuh gadis itu. Namun gadis itu menampiknya seraya berkata, "Tidak, kecuali jika kau menjadi orang kafir sepertiku dan membakar kitab sucimu." Dia turuti permintaan pelacur itu. Dilemparkannya Al-Quran dan jubah sufinya ke dalam api, lalu dia menyembah berhala. Sekali lagi dia berupaya menyentuh gadis itu. Namun sekali lagi gadis itu menolaknya, "Sungguh kau tua bangka budak nafsu yang tak tahu diri. Kau sama sekali tak punya harta, bukan pula orang yang tenar. Bagaimana mungkin gadis sepertiku mau melayani pengemis jorok sepertimu? Aku butuh perak, emas, dan sutra. Karena kau tak punya apa-apa, enyah saja kau dari hadapanku." Waktu terus berlalu. Orang tua miskin itu masih saja berdiri di depan pintu rumah gadis itu. Akhirnya pada suatu hari gadis itu menyerahkan dirinya sambil berkata, "Bayarlah aku, hai orang tua yang malang, dengan menjadi penggembala babi-babiku selama 1 tahun." Tanpa daya, Syekh menjadi penggembala babi. Berita sedih mengenai Syekh yang tidak mau menghormati Syekh Abdul Qadir pun tersebar luas. Murid-muridnya yang meninggalkan dirinya telah tiba di Baghdad. Mereka berusaha menemui Syekh Abdul Qadir. Usai menceritakan keadaan guru mereka, Syekh Abdul Qadir berkata, "Jika seseorang tidak tunduk dan menjadi seekor kambing bagi seorang penggembala, maka dia akan menjadi penggembala sekumpulan babi. Ketahuilah bahwa setiap orang memiliki 1000 babi, yakni 1000 berhala dalam hatinya, yang hanya dapat diusir dengan ketundukan dan pertobatan." Kemudian Syekh berdoa bagi orang tua sesat itu dan meminta para muridnya untuk kembali ke Bizantium dan memberitahu guru mereka bahwa Syekh Abdul Qadir memintanya untuk kembali. Murid-muridnya langsung pergi ke Bizantium. Sepanjang jalan mereka berdoa bagi guru mereka. Mereka berpuasa dan memohon kepada Allah untuk memberikan pahala mereka kepada guru mereka. Mereka bersalawat dan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Anak panah doa itu melesat dan mencapai sasaran. Ketika bertemu dengan orang tua itu, mereka melihatnya bercahaya di tengah kumpulan babi. Dan ketika diberitahukan bahwa Syekh Abdul Qadir memintanya menghadap, segera dia campakkan pakaian kekafiran. Air mata penyesalan menetes deras dan dia mengangkat tangan ke langit untuk bersyukur. Seketika itu juga semua yang telah dilupakannya, yaitu Al-Quran dan rahasia ilahi, kembali kepadanya. Kini dia terbebas dari kehinaan dan kebodohan. Setelah itu dia mandi, berwudu dan mengenakan jubah sufinya, kemudian berangkat menuju Baghdad. Ketika peristiwa itu berlangsung, gadis kafir itu bermimpi melihat cahaya turun kepadanya dan mendengar suara berkata, "Ikutilah syekhmu, anut agamanya. Jadilah debu di kakinya. Kau yang pernah kotor, jadilah sesuci dia. Kau telah menariknya ke jalanmu. Kini masuklah ke jalannya." Ketika bangkit dari tidur, dia merasakan perubahan dalam dirinya. Dia berlari menyusul Syekh dan murid-muridnya, tanpa makan dan minum melewati lembah dan pegunungan. Akhirnya di tengah-tengah padang Sahara, gadis itu jatuh ke tanah. Dia berdoa, "Wahai Zat yang telah menciptakanku, ampuni aku, jangan hukum aku. Aku telah menentang agama dan jalanmu. Namun kulakukan itu karena kebodohan sebagaimana Syekhku melakukannya karena kesombongan. Engkau telah mengampuninya. Kini ampunilah aku. Aku tunduk dan menerima agama yang benar." Allah memungkinkan Syekh yang memang belum terlalu jauh mendengar ucapannya sehingga dia dan murid-muridnya segera kembali dan mendapatinya tengah terbaring. Wanita itu berkata, "Kau telah membuatku malu. Ajari aku Islam agar aku dapat bertemu dengan Tuhanku melalui agama ini." Ketika Syekh menjadi saksi atas keimanannya dan para muridnya menangis haru, wanita itu menghembuskan nafas terakhirnya. Wanita itu yang tak lebih dari setetes air di samudera hayal telah berpulang ke samudera sejati. Syekh lalu datang ke Baghdad dan menundukkan lehernya dengan penuh hormat di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Sonani akhirnya mengakui dengan utuh ketinggian makom Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta kepemimpinan beliau. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.
Ya